Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca dulu Quran. Al-hadini wa likulli niyatin sholeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi, dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita paham semuanya? Berapa kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Ya. Jadi harus kita memahami bahwa kitab itu ada dua, ada yang kitab samawi dan ada kitab ardi. Dan yang harus kita imani ini adalah merupakan kitab samawi. Ya, sementara kitab ardi yang ciptaan manusia itu tidak harus kita imani, ya. Oke, yang pertama memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Nanti kita akan membahas bagaimana landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitabnya, hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kemudian hikmah, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya keterkaitan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari, ya. Oke. Ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu adalah percaya. Maka otomatis ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka harus mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Ya, empat kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, ya. Kemudian kitab adalah firman-firman Allah yang dibukukan, yang menjadi sebuah mushaf. Kemudian iman kepada kitab, mempercayai kitab-kitab Allah, membuktikan kepercayaan kita tersebut dengan amal sehari-hari, ya. Karena iman kepada kitab-kitab Allah ini masuk dalam rukun iman, ya. Setelah itu manusia wajib mengimani kitab-kitab Allah, ya, kitab-kitab samawi, kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diturunkan dari langit, ya. Selanjutnya pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang firman Allah yang sudah dibukukan. Suhuf berupa firman Allah namun tidak dibukukan, berbentuk lembaran-lembaran saja. Beriman kepada kitab Allah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, ya, semuanya sebagai pedoman di dalam hidup, ya. Dalil, ya, ketentuan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalilnya. Ada dalil yang bersifat umum, yaitu memerintahkan kepada kita untuk iman kepada seluruh kitab. Ada dalil yang khusus, ya. Dalil yang umum dulu, ya, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba wal hikmah وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dalil yang bersifat umum, ya.
nanti bisa dibuka. Dalil yang bersifat pertama, perintah beriman kepada Taurat ada di surah Al-Maidah ayat 44. Kemudian perintah beriman kepada kitab Injil ada di surah Al-Maidah ayat 46. Dan perintah beriman kepada kitab Zabur itu ada di surah Al-Isra ayat 20. Ya, kalau Al-Quran sangat banyak sekali perintah kita untuk mengimaninya. Selanjutnya, ketentuan beriman kepada kitab Allah. Satu, keistimewaan Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Luar biasanya Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran itu bersifat membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian keberkahan bagi yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran hanya membaca saja sudah mendapatkan pahala, maka keberkahan itu akan mendapatkan. Membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya. Orang yang beriman dia mempelajari Al-Quran akan terus ada rasa penasaran, sehingga orang yang beriman itu suka mempelajari Al-Quran, memberikan ketenangan jiwa. Ya. Ketika kita memiliki sebuah permasalahan, maka coba bacalah Al-Quran Karim. Kalau bisa dipahami, maka ada rasa tenang dalam jiwa. Memberi syafaat kelak di hari kiamat. Ya, tidak ada syafaat nanti ya, di hari kiamat. Di antara yang memberi syafaat itu adalah Al-Quran Karim. Maka dari sekarang baca Al-Quran Karim dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menyalahi bagaimana kaidah-kaidah dalam membacanya. Kemudian terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang yang jahat, karena banyak sekali orang yang ingin memalsukan Al-Quran, tapi tidak Allah izinkan, karena Allah sendiri yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di antaranya itu ada Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerima yaitu adalah umat Yahudi. Kemudian kitab berisi 10 perintah Tuhan, ya. Di mana diturunkan? Tempat diterima di Tursinah, Bukit Tursinah, ya. Berlaku dari abad 12 sebelum Masehi. Ini kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Taurat maka turunlah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Umat yang menerima adalah umat Yahudi, ya, sama. Kemudian berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah, belum mengandung syariah. Nabi Daud meneruskan syariah Nabi Musa, masih sifatnya Musa. Tempat diturunkan yaitu berada di Yerusalem. Kemudian kapan berlakunya? Berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Ya, setelah Taurat diturunkan, maka Zabur, Taurat sudah tidak ada, ya, maka Zabur melanjutkan, ya. Kemudian setelah itu adalah Nabi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani, ya. Kemudian umat yang diajak atau beriman adalah umat Nasrani. Isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab-kitab Taurat, ya. Kemudian diturunkan di Yerusalem, ya, berlaku sejak 1 Masehi sampai dengan 610 Masehi. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu memiliki masa berlakunya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran Karim, kitab kita semuanya, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang sangat luar biasa. Bahasanya yang digunakan adalah menggunakan bahasa Arab, ya. Dan isi kitab sangat lengkap, ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasat, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Sangat luar biasa. Di mana diturunkan kitab ini? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya, karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kapan mulai berlakunya? Sejak 610 Masehi sampai dengan hari kiamat. Ya, saya ulangi lagi, kitab Al-Quran ini berlaku
dari 610 Masehi sampai dengan hari kiamat. Maka tidak ada lagi kitab-kitab setelah kitab Al-Quran kecuali kitab-kitab ardi yang dibuat oleh manusia. Ya. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Satu, meyakini kebenaran isi kitab suci Al-Quran, ya, atau meyakini kebenaran isi dalam kitab yang Allah turunkan kepada kita semua. Ya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci yang lainnya. Ya, karena memang Allah turunkan, Allah yang menurunkan, maka sama sebetulnya, cuma hanya berbeda masa berlaku. Kemudian mentaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita taati isi dalam Al-Quran bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim, ya, sesuai dengan kitabnya masing-masing, ya, dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah, satu, hidupnya akan teratur, tertib dan damai. Ya, itu hikmah apabila kita beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Yang ketiga, dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lainnya. Ya, karena sama-sama Allah yang menurunkan kitab samawi tersebut. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ciri-ciri atau perilaku kita apabila kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, diantaranya adalah gemar membaca dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Ya. Kemudian gemar mengamalkan isi kandungannya. Ya. Gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain. Ya, bukan hanya sesama manusia saja, sesama muslim, tapi kita boleh menyampaikan kepada yang muslim. Ya. Selagi tidak sifatnya adalah memaksa. Jelas sekali, kum dinukum walid, agama ya agama, tidak boleh memaksa. Kemudian keterkaitan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku setiap hari. Ya, pertama, keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai pelajar, masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah, mendengarkan keterangan guru, aktif dalam proses belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, sopan santun, hormat kepada guru, itu bagi seorang pelajar. Kemudian bagaimana dalam keluarga, sebagai seorang anak, rajin membantu orang tua, ya, kedua, ya, dalam keluarga. Kemudian hormat, sopan dan santun terhadap kedua orang tua, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, menyenangkan orang tua, jangan membuat gelisah. Kemudian kaitan beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai hamba Allah, melakukan sholat 5 waktu secara rutin, ya, secara tepat waktu, gemar membaca Al-Quran Al-Karim, ya, suka membaca Al-Quran Al-Karim, bertilawah baik siang maupun malam, rajin mengikuti kajian-kajian Islam, ya, sehingga dengan mengikuti kajian-kajian Islam itu kita bisa memperdalam lagi, menambah wawasan kita secara luas bagaimana kita mencintai Al-Quran, ya, kita mengimani kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana terkait iman kita kepada kitab-kitab Allah, ya, karena masuk dalam rukun iman, sehingga sebagai kaum muslimin wajib bagi kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, dan mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini wawasan kita dan menambah cinta kita kepada Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum